Selamat pagi saudara, selama 30 menit ke depan kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Selengkapnya bersama saya Claudia Carla, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Mau informasi pagi ini di Jurnal Nusantara Saudara, kebakaran gudang plastik di Cengkareng, Jakarta Barat mulai melandai setelah petugas menggunakan 2.000 liter cairan sabun. Api saat ini masih terpusat di bagian tengah pabrik. Lebih dari 10 jam, 130 personel dan 26 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga menggunakan 2.000 liter cairan sabun untuk menekan kobaran api. Namun material plastik yang mudah terbakar menjadi kendala utama. Hingga kini saudara, api masih terpusat di tengah area pabrik, sementara proses pemadaman terus dilakukan. 2 orang terdiri dari relawan dan petugas damkar dilaporkan mengalami luka saat kejadian. Lebih kita dari jam setengah 4 kurang seperempat, jam 2.15, jadi kurang lebih hampir 10 jam lebih ya, 10 jam lebih. Terima kasih. Kalau dari objek yang terbakar ini sebetulnya apa dan luasnya sekarang sudah berapa? Kalau luasan perkiraan hampir 1.000 meter ya, kurang lebih itu baru perkiraan gitu, data yang sementara ada. Untuk yang terbakar itu memang bahan-bahan dari plastik. Gudang atau pabrik plastik? Gudang. Gudang plastik. Gudang plastik. Sebelumnya, saudara, gudang plastik di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Diduga banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat melahap hampir seluruh isi gudang. Karyawan tampak panik berupaya menyelamatkan barang yang masih bisa dipindahkan ke lokasi aman. Tugas pemadam kebakaran dikerahkan dan menggunakan busa untuk memadamkan api serta mendinginkan titik api, sekaligus mencegah potensi kebakaran susulan akibat uap bahan kimia yang mudah terbakar. Diduga akibat korsleting, sebuah rumah di Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin petang ludes terbakar. Banyaknya material rumah yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sempat merusak 2 rumah di sekitarnya. Warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik, tidak ada korban jiwa lantaran saat kebakaran terjadi rumah dalam kondisi kosong. Sementara saudara, ibu dan anak di Kudus, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia akibat kebakaran rumah yang terjadi saat keduanya diduga sedang tertidur. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Warga yang terbangun karena suara genteng jatuh sempat berupaya memadamkan api sebelum damkar tiba. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ini masih praduga awal, kemungkinan kalau nggak dari api obat nyamuk ya dari api rokok. Karena kesehariannya Pak Jono itu milah kertas yang kecil-kecil itu, ini contohnya. Jadi sangat mudah terbakar. Informasi lainnya saudara, 2 hari terakhir kapal klotok rute Rasau Jaya Kayong Utara berhenti beroperasi akibat kelangkaan BBM solar dan kenaikan harga sehingga penumpang terpaksa beralih ke speedboat dengan tarif lebih mahal. Angkutan penumpang dan barang menggunakan kapal klotok di Rasau Jaya Kuburaya tidak beroperasi selama 2 hari. Kapal yang melayani rute Teluk Batang dan Seponti, Kayong Utara berhenti beroperasi akibat langka dan mahalnya solar. Salah satu penumpang, Saifuddin, terpaksa naik speedboat agar tetap bisa berangkat ke Seponti untuk menghadiri acara keluarga. Ongkos speedboat mencapai Rp210.000, lebih mahal dibanding tarif klotok yang hanya Rp90.000. Data ya. Ceritakan sedikit Pak, kenapa jadi memilih kapal speed Pak? Karena motor klotok ada berjalan lagi katanya mahal solarnya. Pak,
naik speed nih berapa biayanya dan naik klotok berapa biayanya, Pak? Kalau naik motor klotok 90, nah, kalau naik speed 210. Pak, gimana? Ini memilih ini terpaksa atau seperti apa, Pak? Ya kan terpaksa, tak ada kendaraan lagi. Terhentinya operasional kapal klotok juga berdampak ke pedagang di Pelabuhan Rasojaya. Pedagang mengaku pembeli berkurang drastis sejak kapal tidak beroperasi. Akibatnya pendapatan mereka ikut menurun. Dalam 2 hari ini dampaknya banyak ya. Saya sebagai pedagang ini gara-gara motor tambang ini tidak berangkat. Kami pedagang kaki lima ini warung-warung kami juga sepi ya, sepi pembeli, sepi yang mengunjung ya gara-gara dampaknya motor tambang ini yang tidak berangkat ya. Maka dari itu saya berharap kepada pemerintah agar ini cepat diselesaikan ataupun bersolusi biar kami sebagai masyarakat ini tidak ikut terdampaknya seperti ini. Warga berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM agar kapal klotok bisa kembali beroperasi normal. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur memperketat pemeriksaan sapi kurban yang akan dikirim keluar wilayah NTT. Jelang Idul Adha, Saudara, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur terus memperketat pemeriksaan kesehatan sapi kurban. Pemeriksaan meliputi mulut, hidung, dan mata, serta pengambilan sampel darah untuk diperiksa di laboratorium. Pihak karantina memastikan seluruh sapi yang dikirim dari NTT telah mengantongi sertifikat sehat, terutama dari penyakit mulut dan kuku. Hingga saat ini, Saudara, masih ada ribuan sapi yang masih menjalani proses karantina di Balai Karantina di tengah meningkatnya permintaan sapi jelang Idul Adha. Kami memastikan bahwa hewan yang kita lalu lintas itu memang dia harus sehat. Seperti itu, Pak. Dan sampai saat ini peminat sapi-sapi kita yang di NTT ini itu kan sudah mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu yang cukup banyak berminat untuk sapi-sapi kita di sini. Jelang Idul Adha, Saudara, harga bahan pokok mengalami kenaikan di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Harga bahan pokok di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan naik. Cabai rawit saat ini dijual seharga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya kisaran Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Harga lombok atau cabai besar dijual Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp16.000 per kilogram. Jeruk nipis dijual kisaran Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Sementara harga tomat dan kentang masih bertahan di harga Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, Saudara, para pembeli mensiasati kenaikan harga dengan mengurangi jumlah pembelian. Si lombok. Iya, yang paling dominan itu lombok, dia lombok, kentang, daun bawang. Kan orang kurban, dia mau tidak mau kan itu orang banyak yang bikin kayak sop-sop begitu. Yang laku itu jeruk, daun bawang, lombok besar, lombok kecil. Lombok sekarang harga berapa? Kalau sekarang lombok masih standar 45. Dari harga sebelumnya berapa? Kalau mau harga kan beda-beda lombok, ada yang rekang, ada jenis ponto. Kalau yang orang rata-rata pilih yang pedis yang rekang. Sebelumnya dia cuma 28, 26, 45. Saudara, pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado terus mengoptimalkan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kita kupas mendalam bersama Billy Kereh, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulutgo, usai jeda. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan,
serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, setahun lebih berjalan, pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado terus mengoptimalkan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hingga saat ini, sebanyak 253 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi beroperasi dengan penerima manfaat mencapai 548.675 orang. Badan Gizi Nasional terus memperluas cakupan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, sebanyak 253 dapur telah beroperasi dan setiap hari memberikan pelayanan MBG bagi ratusan ribu siswa, termasuk kelompok B3 atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Tim Kompas TV memantau salah satu SPPG yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Utara, yakni SPPG Kaima Kauditan yang sehari-hari melayani sebanyak 3.220 siswa yang tersebar di 35 sekolah. Dalam distribusi MBG, pihak dapur berupaya menerapkan kepatuhan prosedur sebagai langkah memberikan pelayanan yang optimal bagi penerima manfaat. Standarnya tentunya yang pertama hygiene, personal hygiene-nya dijaga, mau dari relawan ataupun kebersihan dapur kami jaga juga di sini. Di tempat terpisah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulawesi Utara Gorontalo Billy Kere mengatakan akselerasi pembangunan dapur di seluruh kota dan kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPPG Manado terus dilakukan agar pemerataan program MBG ini bisa tercapai termasuk di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain memperluas sasaran penerima MBG, pihaknya juga terus memperkuat pengawasan SPPG yang sudah beroperasi agar menerapkan dengan ketat standar dan prosedur dapur. Pengawasan tersebut meliputi penerimaan dan penyimpanan bahan baku, pengolahan dan proses memasak, hingga pengemasan dan distribusi, termasuk kewajiban adanya sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Untuk mitigasi tentunya setiap minggu itu dari KPPG itu melakukan pengawasan walaupun lewat Zoom itu kita lakukan. Dan tentunya KPPG sendiri itu setiap minggu itu pasti ada saja kita turun ke lapangan untuk melihat hal-hal yang ada di lapangan, dalam artian kita sidak. KPPG Manado tak segan memberikan sanksi bagi dapur yang didapati tidak menjalankan prosedur sebagaimana diatur dalam Juknis Badan Gizi Nasional. Sejauh ini terdapat 17 dapur di Sulawesi Utara dan 13 dapur di Gorontalo yang tengah menunggu pengaktifan kembali lantaran kedapatan melanggar SOP. Yadi Mega Singal, Hensi Tumilar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Seperti apa pengawalan dan optimalisasi dapur hingga menu program MBG di Manado, Sulawesi Utara, dan Gorontalo? Kita kupas lebih dalam bersama Billy Kere, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado, Wilayah Kerja Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selamat pagi Pak Billy, terima kasih telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Pak Billy, terkait dengan hal ini sejak kapan program MBG telah berlangsung di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, lalu kemudian sejauh ini berapa sekolah yang tercover oleh KPPG Manado? Baik, terima kasih banyak. Program MBG yang di PG Manado sejak Maret 2005 dan sampai saat ini untuk skor yang sudah tercover itu sebenarnya 1.874 area yang tersebar di Provinsi dan Gorontalo. Baik, kemudian Pak Billy, apa yang menjadi indikator utama dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPPG Manado untuk wilayah kerja Sulawesi Utara dan juga Gorontalo? Indikator utama itu yang diawasi KPPG Manado. Di sini kita melihat bagaimana infrastruktur dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizinya dan juga pelayanan operasional yang berjalan di SPPG
serta pengelolaan administrasi SPPG tersebut. Oke, ini mulai dari sistem operasionalnya juga diawasi, lalu kemudian Bapak ini bagaimana sistem pelaporan pengawasan yang dilakukan KPPG Manado untuk SPPG yang berada di wilayah Sulawesi Utara maupun juga Gorontalo? Ya. Baik, Pak Billy, terkait dengan pengawasan yang dilakukan KPPG Manado, ini kemudian bagaimana sistem pelaporan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan KPPG Manado untuk SPPG yang berada di wilayah Sulawesi Utara dan juga Gorontalo? Ya, untuk sistem pengawasan sendiri, kita KPPG Manado tentunya mempunyai tim. Dalam ini tim di lapangan itu, mulai dari tingkat kecamatan yang kita sebut itu ada koordinator kecamatannya, dan untuk tingkat kabupaten kota itu ada koordinator wilayah, sampai ke tingkat provinsi koordinator regional. Sistem pengawasan ini kita bangun agar supaya ketika ada SPPG yang pengoperasiannya sudah tidak sesuai, itu kita laporkan dari bawah, dan kami KPPG menampung itu sebelum kita sampaikan ke pusat. Kita melihat apa saja pelanggaran ataupun operasional SPPG yang nantinya menjadi temuan di lapangan apabila tidak efektif atau mendapat kritikan atau masukan dari masyarakat. Baik, ini pemantauan juga dilakukan dari tingkat kecamatan begitu ya Pak Billy ya. Kemudian ini untuk mekanisme pengawasan yang dilakukan ini apakah kemudian setiap harinya ada tim dari KPPG Manado yang mengecek langsung ke SPPG tersebut yang dalam cakupan KPPG Manado? Ya, untuk waktu pengawasan ini tentunya kita lakukan ini secara diam-diam, dalam artian kita melakukan sidak. Tentunya tidak ada pemberitahuan, karena di sini kita menjaga bagaimana kepala SPPG beserta mitra itu dapat melakukan pelayanan dengan baik tanpa ada harus diawasi. Dalam artian ketika diawasi tentunya mereka akan melakukan sebaik-baiknya pelayanan di SPPG. Tapi ketika ada pemberitahuan akan diawasi, nanti akan ada semacam misalnya ada hal yang kurang baik itu kita temukan dengan adanya sidak-sidak ini. Dan ini berlangsung dari awal KPPG ini ada, karena KPPG ini ada sejak bulan Agustus tahun 2005. Dan kita berkoordinasi dengan rekan-rekan sarjana penggerak pembangunan Indonesia, karena mereka yang lebih dulu ada ketika program ini berjalan, mereka yang lebih dulu mengawal program ini, kita berkoordinasi sehingga program MBG ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik Pak Billy, tadi disebutkan pengawasan juga dilakukan pada operasional SPPG di sana, lalu kemudian dalam melakukan pengawasan ini bagaimana KPPG Manado memastikan kualitas ataupun juga mutu dari makanan MBG yang diproduksi oleh SPPG. Mungkin bisa dirinci terkait dengan pengawasan yang dilakukan ketika sidak dilakukan. Perlu diketahui bahwa di setiap SPPG itu ada namanya ahli gizi. Jadi untuk standar makanan yang akan disajikan itu akan dicek oleh ahli gizi, itu tugasnya. Dan cara pengawasan di sini, ahli gizi itu sebelum melakukan promosian di SPPG ada namanya uji organoleptik. Di sini uji organoleptik dilakukan agar supaya bisa memastikan bahwa makanan nanti yang akan didistribusikan itu berkualitas baik, dilihat dari warna, aroma, bahkan rasa. Baik, berarti pemantauan juga dilakukan melalui ahli gizi yang berada di setiap SPPG di wilayah Sulawesi Utara maupun juga Gorontalo. Terakhir Pak Billy, ini kemudian apa yang menjadi fokus utama pengawasan dari KPPG Manado di tahun 2026? Nah, tentunya fokus kita untuk tahun 2026 ini kita melakukan rutin monitoring. Karena dengan jumlah SPPG yang semakin hari semakin bertambah, sudah sampai ke tadi sudah ratusan, tentunya kita harus memastikan bahwa dengan monitoring ini SPPG dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, serta kita lakukan evaluasi SPPG yang masih perlu adanya perbaikan, baik itu infrastruktur atau dari segi pelayanan operasional di lapangan.
Baik, pengawasan dan juga evaluasi ini terus dilakukan, baik SPPG yang sudah eksis maupun juga seiring bertambahnya SPPG di wilayah Sulawesi Utara dan juga Gorontalo. Terima kasih Pak Billy Keher, Kepala KPPG Manado, telah bergabung pagi ini di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya itu sekelompok ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur mengubah sampah rumah tangga menjadi tabungan emas melalui bank sampah. Saudara, sekelompok ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur menampung sampah rumah tangga dengan membentuk bank sampah. Hasil cuan dari sampah dikumpulkan sebagai tabungan emas. Informasi ini sekaligus mengakhiri Jurnal Nusantara pagi ini. Saya Claudia Carla pamit. Jangan lupa saksikan program selanjutnya Sapa Indonesia Pagi. Bank sampah yang didirikan warga perumahan Villa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, menampung sampah rumah tangga anorganik tidak terurai seperti plastik, kertas, botol, dan beragam lainnya. Sampah tersebut dikumpulkan dan dipilah bersama secara mandiri berdasarkan jenis, kemudian dikumpulkan dan dijual ke pengepul barang bekas. Masing-masing jenis sampah mempunyai nilai tersendiri yang akan dihargai antara Rp5.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Warga antusias dengan kegiatan bank sampah, sehingga mereka silih berganti mengumpulkan sampah dari rumah dan lingkungan sekitarnya. Tak hanya melatih hidup sehat dan lingkungan bersih, nantinya tabungan sampah yang terkumpul akan diambil dalam waktu tertentu berupa tabungan emas di kantor pegadaian. Kita ada program seperti ini, alhamdulillah responnya bagus dan orang-orang sadar akan sampah dan istilahnya itu untuk hidup sehat tanpa sampah berserakan. Lingkungan juga bagus ya kan, bersih seperti itu, indah tanpa sampah. Sampah yang kita ini ditabungkan menjadi tabungan emas. Selain dapat keuntungan tabungan emas, keberadaan bank sampah juga melatih sadar kebersihan dan pemilahan sampah sesuai jenisnya, seperti halnya sampah mudah terurai dan tidak mudah terurai, serta dapat melatih tanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan. Kalau sampah yang di bank sampah sejauh ini yang saya tahu memang harus dipilah dulu ya, jadi kita membawa ke sini itu dalam keadaan bersih. Bagaimana ketentuannya, alhamdulillah sudah diberitahu sama pengurus dari bank sampah, apa-apa saja yang bisa ditabungkan di bank sampah, kemudian apa-apa yang tidak bisa. Tak hanya menguntungkan secara ekonomi, kegiatan bank sampah ini juga memberikan edukasi peduli sampah kepada seluruh lapisan masyarakat. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.